Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang A. Proses masuknya Islam ke Indonesia. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Namun untuk lebih pastinya, para ahli masih terdapat perbedaan pendapat dari para sejarawan. Namun setidaknya ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh ahli sejarah Senok Horganya. Menurutnya, agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Teori yang kedua adalah teori Persia. P.A. Hussein Hidayat mempelopori teori ini, menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia dengan Persia. Teori yang ketiga adalah teori Makkah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa para pedagang Mekah. Teori ini berlandaskan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Teori yang keempat adalah teori Cina. Dalam teori ini berpendapat bahwa proses kedatangan Islam untuk pertama kalinya ke Indonesia, khususnya di Jawa, itu berasal dari perantau Cina. Satu, teori Mekah. Dalam teori ini dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada abad pertama tahun Hijriah atau tahun ke-7 Masehi. Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka adalah yang memperkenalkannya. Beliau selain ulama juga sastrawan. Beliau melontarkan pendapatnya pada tahun 1958 ketika berorasi di Perguruan Tinggi Islam Negeri atau PTIN Yogyakarta. Beliau menolak seluruh pendapat yang menyatakan bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia secara tidak langsung melalui Arab. Beliau bercerita bahan argumentasinya yang dijadikan bahan rujukannya berasal dari sumber Arab dan lokal. Menurutnya, motivasi awal kedatangan bangsa Arab ditandai oleh semangat penyebaran agama Islam, bukan dilandasi faktor ekonomi. Menurut pandangannya, jalur perdagangan antara Arab dengan Indonesia sudah ada jauh sebelum tarikh Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan penolakan terhadap teori Gujarat yang dianggap banyak kelemahannya. Dia curiga terhadap penulis teori Gujarat yang berasal dari Barat. Mereka cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Hamka berpendapat penulis Barat melakukan upaya untuk menghilangkan dan meniadakan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang akur dan erat antara mereka dengan bangsa Arab. Hamka berpendapat sebenarnya orang-orang Islam di Indonesia memeluk Islam berkat orang Arab, bukan hanya lewat perdagangan saja. Pandangan dan pendapat Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang dikeluarkan oleh A.H. Jones yang menyatakan bahwa para pengembaralah atau musafir yang pertama kali melakukan penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah dari Gujarat. Yang memperkenalkan teori ini
kebanyakan sarjana dari Belanda. Yang pertama mengeluarkan teori ini bernama J. Pinapel dari Universitas Leiden. Menurutnya, bangsa Arab yang bermadhab Syafi'i sudah tinggal di Gujarat dan Malabar sejak awal tahun Hijriah. Tetapi yang menyebarkan langsung ke Indonesia itu untuk pertama kalinya bukan bangsa Arab, melainkan para pedagang Gujarat yang sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Para pedagang Islam itu berdagang ke arah timur, salah satunya Indonesia. Dalam perkembangannya, teori ini diyakini dan disebarkan oleh seorang tokoh terkemuka Belanda, yaitu Snoeckhoorn. Menurutnya, Islam lebih dulu menyebar dan berkembang di kota-kota India. Selanjutnya, orang-orang Gujarat yang lebih dahulu membuka hubungan perdagangan dengan orang Indonesia dibanding pedagang Arab. Kemudian teori ini lebih dikembangkan oleh J.P. Mokuti pada tahun 1912. Dia memberikan alasan dengan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang meninggal pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau sekitar tahun 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurut dia, maka Maulana Malik Ibrahim yang meninggal pada tahun 1419 di Gresik dan batu nisan di Pasai semuanya mempunyai bentuk yang sama dengan nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Akhirnya Mokuta berpendapat bahwa batu nisan itu adalah hasil impor dari Gujarat, atau setidaknya dibuat oleh asli orang Gujarat yang berada di Indonesia, atau juga orang Indonesia yang sudah belajar kaligrafi khas Gujarat. Argumentasi lainnya yaitu keamanan atau kesamaan madhab Syafi'i yang dipercayai oleh orang Muslim di Indonesia dan Gujarat. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Persia, sekarang Iran. Sejarawan asal Banten yang bernama Husin Jayadiningrat adalah pencetusnya. Analisisnya bahwa ada kesamaan tradisi dan budaya antara masyarakat Indonesia dan Persia. Budaya dan tradisi seperti satu, tradisi merayakan tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Hari ini merupakan hari suci kaum Syiah yang mayoritas berada di Iran. Tradisi ini juga berkembang di daerah Pariaman, Sumatera Barat. Yang kedua, ajaran mistik yang mempunyai banyak kesamaan. Dan yang ketiga, kesamaan lainnya adalah banyak yang menganut mazhab Syafi'i, sama seperti kebanyakan Muslim yang ada di Iran. Namun teori ini oleh banyak orang masih dianggap lemah karena kurang bisa meyakinkan. Yang keempat adalah teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa kedatangan Islam untuk pertama kalinya ke Indonesia, khususnya Jawa, berasal dari perantau Cina. Melalui perdagangan, hubungan Cina dan Indonesia sudah ada jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, orang Cina sudah membaur dengan masyarakat Indonesia. Dalam bukunya Arus Cina Islam, Sumanto Al-Qurtubi mengatakan, menurut catatan masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 960 Masehi di daerah Guangzhou, Zhangzhou, Kanton, dan pesisir Cina bagian selatan. Di sana sudah terdapat pemukiman orang-orang Islam. Bila dilihat dari beberapa catatan sumber dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia, memang teori Cina ini bisa diterima. Dalam beberapa sumber lokal ditulis bahwa raja pertama Islam di Jawa, yaitu Raden Patah dari Demak, adalah seorang keturunan Cina. Disebutkan ibu sang raja berasal dari daerah Campa
yakni Cina bagian selatan, kini Vietnam. Hal ini diperkuat oleh hikayat Hasanuddin dan sejarah Banten, di mana nama dan gelar raja-raja Demak itu ditulis dengan memakai istilah Cina seperti Jinbun, Cakopo, Cucu, Cunceng, serta Cak Bancun. Bukti-bukti lainnya bisa dilihat dari masjid-masjid tua yang mengandung nilai arsitektur Tiongkok yang dibangun oleh bangsa Cina di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Demikianlah presentasi tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.